Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar para politisi, calon bupati, wali kota, calon gubernur, bahkan tak ketinggalan calon presiden. Semua menjanjikan kesejahteraan buat rakyatnya. Dalam kampanye mereka berjanji akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Saya pikir, kenapa bisa ada orang seberani itu? Kenapa berani-beraninya mereka berjanji atas sesuatu yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Yang pasti, janji itu adalah janji-janji surga yang tidak mungkin dia bisa penuhi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah menghitung dengan pasti bahwa janji-janji seperti itu adalah hal yang sangat mustahil dilakukan dalam sistem ekonomi seperti ini. Tahukah mereka apa itu kesejahteraan? Tidak ada kalimat yang paling sahih, yang paling pas untuk menggambarkan sebuah kesejahteraan kecuali keterjangkauan harga, murahnya harga, atau ketersediaan uang yang cukup. Jikalau harga itu mahal, ketika uang banyak, uang ada dan bisa terbeli, itu tetap dikatakan sejahtera. Ketika seluruh rakyat sudah bisa membeli beras sebagai kebutuhan pokok mereka dengan harga yang murah, itu artinya mereka sejahtera. Jadi sama sekali sejahtera itu bukan adanya jalan tol, adanya jalan layang, banyaknya taman dan patung-patung di tiap tugu. Sama sekali bukan itu. Tetapi ketika rakyat sudah bisa memperoleh kebutuhan primernya dengan sangat murah, itulah sejahtera. Kenapa saya katakan itu sulit, bahkan mustahil? Karena sistem ekonomi ini diciptakan oleh segelintir orang yang mendukung oligarki, yang mendukung kekuasaan yang diatur oleh segelintir orang itu dengan sangat cermat. Dan mereka menciptakan pendidikan, menciptakan lembaga pendidikan untuk mengkader para ekonom yang lulusannya akan menjalankan sistem-sistem mereka. Mereka menciptakan media yang akan mengampanyekan program-program mereka, sehingga kita tidak akan bisa keluar dari itu. Jangankan calon atau politisi yang berjanji itu orang yang tidak mengerti ekonomi, anggap saja mereka itu pakar ekonomi, ekonom-ekonom dengan titel mentereng, mereka tidak akan sanggup mengubah itu, karena mereka tidak lain hanyalah operator dari mesin kapitalis global. Mereka tidak mengkreat sesuatu yang baru, mereka hanya bagian kepanjangan tangan untuk menjalankan mesin yang bernama ekonomi kapitalisme global itu. Lalu apa salahnya dengan sistem ekonomi seperti itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam sistem ekonomi sekarang kita menggunakan uang kertas atau bisa disebut juga uang fiat. Apa salahnya dengan uang kertas? Uang kertas adalah uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik. Dia tidak punya nilai dari dirinya, dari benda dia sendiri, hanya selembar kertas. Berbeda dengan uang emas. Uang emas ketika dia terbakar melebur tetap saja emas. Tetapi berbeda dengan uang kertas, jika ia terbakar dia sudah bukan uang lagi. Artinya karena uang ini tidak mempunyai nilai intrinsik, sehingga uang ini akan selalu menimbulkan inflasi. Maksud saya seperti ini. Ketika pertama kali uang kertas
dolar dijadikan mata uang seluruh dunia tahun 44 dengan perjanjian Bretton Woods. Selepas Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara barat menjadi pemenang perang dan Amerika sebagai komandannya, mereka mengumpulkan seluruh negara pemenang itu untuk berkumpul di sebuah tempat yang bernama Bretton Woods, lalu dikenal sebagai Perjanjian Bretton Woods. Lalu semua negara sepakat untuk menjadikan dolar sebagai mata uang resmi dunia. Setidaknya waktu itu sebagai mata uang resmi di antara negara-negara pemenang itu. Dan dolar itu dijadikan mata uang dengan backup emas. Ingat, waktu itu $1 setara dengan 35 ons emas atau setara dengan 350 gram emas dalam $1. Artinya kalau waktu itu kita punya uang $1 bisa membeli emas seharga 350 gram. Bayangkan jika sekarang Anda punya $1, bisa gak 1 gram emas pun tidak akan cukup. Artinya di situ sudah jelas bahwa uang mengalami inflasi uang kertas. Uang $1 yang tadinya bisa memberi 35 ons emas, sekarang 1 gram pun enggak. Artinya mata uang itu semakin melemah. Nah, permasalahannya kenapa mata uang ini bisa melemah? Karena uang itu diciptakan terus menerus. Karena uang itu diciptakan, dicetak semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita belajar ekonomi, saya pernah kuliah S2 Perbankan dan Pasar Modal. Di situ sama sekali tidak diceritakan tentang hal-hal seperti ini. Tapi yang mereka ajarkan ialah bahwa inflasi itu terjadi ketika jumlah uang banyak, jumlah barang sedikit. Sebaliknya deflasi itu ketika uang sedikit, barang banyak. Ya, itu benar juga. Tetapi itu hanyalah gejala akhir, itu bukan penyebab utama gitu. Penyebab utamanya karena uang terus diciptakan. Kenapa uang terus diciptakan dengan pertambahan? Nah, ini biangnya. Jadi kalau kita tahu bahwa pemerintah, kita kembali dulu, dari mana uang berasal? Uang berasal itu dari pemerintah yang meminjam uang ke bank sentral. Kalau di Amerika itu Federal Reserve, kalau di kita bank sentral. Pemerintah meminjam kepada bank sentral misalkan seharga 100. Maka pemerintah wajib membayar uang yang 100 itu ditambah bunga. Katakanlah 101. Jadi ketika uang yang diciptakan hanya 100, sementara dia harus bayar 101, dari mana lagi dia harus nambah satu uang yang tadi, uang buat bayar bunganya? Ya otomatis dia diciptakanlah uang baru yang dipinjam. Jadi pemerintah meminjam lagi. Ada karena meminjam itu pakai bunga, dia harus bayar pakai bunga lagi. Dan seperti itulah terus, akhirnya jumlah uang makin bertambah karena tiap minjam harus dibayar pakai bunga. Untuk bayarnya pinjam lagi, bayar lagi pakai bunga. Jadi kalau istilah gali lubang tutup lubang masih mending. Ini gali lubang 100, tutup lubangnya harus 120, harus lebih. Maka otomatis inflasi itu akan selalu ada selagi sistemnya seperti ini. Jika dolar saja bisa jeblok di hadapan emas yang tadi nilainya begitu besar, ya apalagi kalau kita 2 kali, kita harus ke dolar dulu. Udah nilai rupiah kita rendah di mata dolar, dolar juga rendah di mata emas, itu semakin berkali lipat gitu ruginya. Permasalahan kedua dalam sistem ini berlaku istilah money is debt. Uang sama dengan hutang. Tak ada uang, tak ada hutang, ya tak ada uang. Gak mau berhutang, ya gak punya uang. Sehingga hutang itu hukumnya wajib.
sehingga setiap negara, setiap pemerintahan, setiap tahun akan terus menambah jumlah hutangnya. Itulah yang menyebabkan negara-negara besar, termasuk Amerika sebagai negara adidaya, hutangnya menjadi hutang terbanyak sedunia. Karena bagaimana mungkin mereka tidak berhutang? Maka negara mereka akan hancur. Inilah si malakamanya. Jika dia tidak berhutang, dia akan hancur karena deflasi. Kalau dia lakukan, maka hutang itu kian hari, kian tahun akan membengkak sehingga jumlahnya mustahil mereka bayar. Makanya setiap negara, setiap presiden, dia akan memilih mengambil cara ya terus menyuntikkan dana hutang. Jadi dana itu ibarat morfin. Kalau dia suntikan, dia akan reda untuk sementara, walaupun ujung-ujungnya pasti tubuh mereka akan menolak, akan lemah dan akhirnya mati. Tetapi kepala negara akan berpikir lebih baik mati tapi nanti ketika presidennya bukan saya, daripada ketika saya jadi presiden negara ini hancur. Dia gak mau jadi disalahkan, akhirnya dia akan terus menyuntikkan hutang itu seperti morfin. Dia akan reda dari sakaunya daripada sakau sekarang karena deflasi. Deflasi itu ialah suatu kondisi di mana stok uang beredar sedikit. Ini bisa menimbulkan kehancuran ekonomi. Kenapa? Karena ketika jumlah uang sedikit, artinya masyarakat di bawah tidak ada alat tukar, masyarakat tidak bisa membeli barang, tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas jual beli. Apa efeknya? Efeknya ialah industri nggak bakal laku karena barang mereka tidak dibeli. Begitupun perusahaan-perusahaan jasa dan yang lainnya. Para pedagang, dagangan mereka nggak laku. Nah, ya sektor yang paling baik adalah industri. Ketika industri barangnya tidak laku, maka dia minim sumber keuangan. Akhirnya dia bisa gagal bayar atau kredit macet. Dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Dan ketika seluruh sektor perekonomian berhenti atau turun, maka disitulah kehancurannya. Itu pula sebabnya kenapa dalam menentukan APBN selalu defisit anggaran. Wajib itu hukumnya. Jadi siapapun DPR-nya, siapapun presidennya, pasti APBN akan selalu defisit. Kenapa? Ya karena itu. Kalau beginilah, ibarat sebuah keluarga, baiknya idealnya kalau keluarga kan, kalau dia punya penghasilan 5 juta per bulan misalkan, dia belanja jangan lebih dari 5 juta, 4 juta setengah, 4 juta, syukur-syukur kan bisa ada tabungan 1 juta untuk keperluan ke depan. Kalaupun nggak bisa setidaknya pas, jangan lebih. Kalau penghasilan 5 juta ya pengeluaran 5 juta lagi. Tetapi tidak dengan APBN. Mereka penghasilan pendapatan negara 100, mereka belanja 110. Mereka pendapatan 110, mereka belanja 120, tuh saya seperti itu. Inilah anehnya. Jika Anda melihat makhluk yang ada di bumi ini, tidak ada makhluk yang pengeluarannya, kotorannya, beraknya lebih besar dari apa yang ia makan. Andai sebut saja kecoa, cacing apa, mereka tidak akan berak melebihi dari yang makan. Itu hewan yang menjijikan loh. Jika hewan menjijikan saja masih rasional, lalu makhluk seperti apa yang bisa seperti itu, yang bisa beraknya lebih dari makannya, yang beraknya 120 padahal makannya 100. Itu tidak lain adalah APBN. Lalu bisakah para pakar ekonomi, para guru besar, para profesor, doktor ekonomi menyiasati itu? Bisa gak membuat APBN tidak defisit, membuat negara tidak berhutang? Bisa gak? Saya yakin tidak akan bisa.
Kalau dalam level keluarga, berhemat itu bagus, tetapi ini tidak bisa dalam level negara. Jika anggap negara ingin berhemat, dia membelanjakan APBN-nya, misalkan 60 atau 70 dari pendapatannya, 30% lagi dia bayarkan untuk bayar hutang. Ya nggak bisa, bisa deflasi. Kayak tadi stok uang sedikit, industri pada macet, pada gagal bayar, ya seperti itu. Makanya wajib untuk terus menambah hutang. Nah, semua kekacauan ini lucunya diistilahkan, dibungkus dengan istilah-istilah yang menarik, dan itulah istilah ekonomi yang selalu mengelabui, dan ini tidak pernah diajarkan kepada rakyat. Seperti ini contohnya, pemerintah merogoh kocek untuk memborong SUN, begitu bahasa media. Padahal aslinya pemerintah meminjam uang yang harus dia bayar sesuai tempo tertentu dengan bunganya, plus bunganya. Kan jadi keren, jadi pemerintah memborong SUN, atau kayak gitu, pemerintah melakukan refinancing. Pada artinya kalau saklek itu pemerintah minjam uang baru untuk membayar hutang lama dengan bunganya, dan uang yang mau dipinjam itu harus dibayar dengan bunganya juga, begitu. Dan yang lebih penting dari itu, tahukah siapa yang membayar bunga dari hutang itu? Itu dibebankan kepada rakyat lewat pajak. Jadi setiap pinjaman hutang itu harus dibayar oleh kita, oleh rakyat dengan pajak. Sehingga apapun caranya, pajak itu harus terkumpul. Makanya lucunya gini, kalau kita lihat di TV ada orang dapat hadiah, misalkan 1 juta rupiah ikut kuis di TV, dia harus bayar pajak. Coba, rakyat kecil sedikit aja bahagia dapat hadiah, ada pajaknya juga. Kenapa loh cara bernegara itu tidak menyenangkan buat rakyat? Kenapa pengalaman hidup bernegara bukan sesuatu yang menyenangkan buat rakyat? Permasalahan ketiga ialah porsi dari APBN. Jadi dalam APBN itu tidak lebih dari 30% untuk rakyat, sisanya 70% untuk anggaran belanja negara. Jadi yang untuk itu anggaran belanja publik. Jadi lucunya begini, rakyat itu kan jumlahnya lebih banyak, sedangkan pejabat negara atau pegawai negara jumlahnya semakin sedikit. Jadi anggaplah saham, di rakyat itu orang yang paling banyak mempunyai saham, sementara pejabat negara itu sedikit orang, sedikit sahamnya lah. Tetapi ketika hasil pembagian itu, loh kenapa dibalik? Rakyat yang punya saham banyak dapat sedikit, sementara orang yang sedikit sahamnya dapat banyak. Jadi bagaimana mungkin mensejahterakan rakyat ketika rakyat dikasih secuil dari anggaran, dikasih 30% pun nggak murni 30%, turun-turunnya paling dari 20%, dan yang 20% itu banyak program yang tidak tepat sasaran dan tidak diinginkan oleh rakyat, bukan bottom up, dari program yang top down, keinginan dari pengusaha yang kong-kali-kong dengan lembaga legislatif sebagai pembuat anggaran. Nah, jadi yang sisanya yang 70% itu untuk belanja negara, untuk membayar gaji pejabat, mobil dinas, kunjungan luar negeri, seragamnya, untuk membayar upacara-upacara tahunan yang sepi makna gitu-gitu aja tiap tahun, nggak ada ngaruhnya gitu. Dengan itu semua mereka masih berani menjanjikan mensejahterakan rakyat. Loh kok bisa ya? Jadi perlu dipahami bahwa yang saya katakan ini bukan ngomongin 1 2 negara, saya ngomongin negara secara global. Di mana-mana ya seperti itu. Di Amerika dimanapun seperti itu. Jadi di Amerika yang kuat ya pemerintah Amerika, rakyatnya biasa-biasa aja. Kalau pemerintahnya ya mentereng lah. Kalau kita lihat dari segi militer kan kita lihatnya bakal seperti itu. Wah hebat Amerika karena militernya bagus. Ya pasti kalau negaranya berbeda dengan rakyatnya.
Karena setiap negara dituntut untuk seperti yang saya ceritakan tadi, untuk belanjanya melebihi dari yang ia dapatkan agar tidak terjadi deflasi. Makanya setiap negara akan membelanjakan demi apa sajalah, yang penting ini nambah. Maka diciptakanlah skenario perang sebagainya, sehingga negara-negara semua berlomba-lomba membelanjakan untuk senjata. Jadi nantilah urusan rakyat mah nomor sekian, yang penting kita pertahanan agar negara kita, dengan dalih negara kita tidak diserang. Kita harus kuat pertahanan, walaupun ujung-ujungnya dia yang nyerang gitu. Yang keempat, dalam sistem ekonomi sekarang, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling diuntungkan? Ya para banker itulah. Karena dalam sistem ekonomi modern, semuanya pasti menggunakan bank, termasuk negara pun meminjam uang dari bank sentral. Dan kalau kita lihat seperti di Amerika, Federal Reserve itu yang punya swasta gitu, bukan pemerintah Amerika, sehingga dialah yang paling lebih berdaya di atas presiden Amerika. Jadi bagi saya istilah riba itu bukan sekedar istilah minjam uang dapat bunga rentenir kayak gitu, tapi ini sistem yang besar, itulah yang disebut riba. Di riba itu bisa punya banyak pengertian lah. Yang pertama bisa artinya itu mengembangkan, membesarkan. Jadi robun itu yang membesarkan, yang mengurus. Kalau dalam doa kita diajarkan kama robayani sogiro, seperti mereka itu orang tua membesarkan kita sewaktu kecil, yang membesarkan riba gitu. Bisa juga artinya menekan. Ya sama saja, intinya sistem ekonomi riba itu bukan sekedar minjam uang dapat bunga, tetapi secara umum itulah sistem yang menekan, sistem yang menggelembungkan. Karena sistem ekonomi kita ini sistem gelembung ya, yang mau tidak mau suatu saat pasti meledak. Waktu kecil kita diajarkan cerita tentang Korun, di sahabat Nabi Musa yang bakhil, yang pelit, dia menumpuk kekayaan sampai kekayaannya itu disimpan dalam gudang itu dikunci, dan kuncinya itu dalam peti yang harus diangkut oleh 40 orang. Begitulah kira-kira ceritanya. Tapi yang penting dari itu ialah bahwa Korun itu bukan sekedar sosok dari person, tetapi lebih dari itu, Korun adalah sosok dari sebuah sistem. Ya, sistem yang zalim, yang merugikan, yang menindas. Itulah sistem Korun. Di sistem ekonomi dunia sekarang ini yang dipelopori Amerika, itulah sistem Korun. Bagaimana tidak bakhil ketika bank tidak akan memberi kita pinjaman tanpa agunan. Mereka rigid sekali hitungannya. Kalau kita tidak ada agunan, kita tidak bisa minjam. Yang bisa meminjam itu hanya mereka yang punya agunan. Akhirnya uang itu dikumpulkan oleh orang kecil, yang menikmati ya orang-orang besar, orang-orang kaya, karena mereka lah yang punya jaminan, mereka lah yang punya syarat untuk dapat pinjaman uang. Lalu jika kita tahu bahwa sistem ekonomi ini menindas, sistem ekonomi ini zalim, loh kok bisa-bisanya dia bertahan? Kenapa dia bertahan? Karena dia ditopang oleh saudara kembarnya. Siapa dia? Saudara kembar dari ekonomi Korun ialah sistem politik Fir'aun. Jadi sistem ekonomi dikawal oleh sistem politik, yang dua-duanya adalah sama-sama bayi yang lahir dari ibu kandung bernama materialisme. Jadi Korun tidak akan berkuasa jika dia tidak dijaga oleh politik Fir'aun. Sebaliknya, politik Fir'aun didukung oleh kekuatan finansial Korun. Jadi Korun dan Fir'aun, sistem politik Fir'aun dan sistem ekonomi Korun adalah
dua saudara kembar dari beberapa anak materialisme. Seperti apakah politik Firaun? Yang pertama, politik Firaun itu dia menjalankan sihir. Tahukah bahwa sihir di sini bukan sihir debus, tapi bagaimana sihir itu alat untuk mengelabui, itulah yang disebut sihir. Jadi sihirnya Firaun ialah dia mengembangkan narasi-narasi yang mengelabui rakyatnya. Jadi Firaun berkampanyenya tidak akan jauh seperti ini kira-kira. Kita ini bangsa yang berjaya, kita ini bangsa yang membangun. Lihatlah bagaimana saya membangun piramida, saya membangun Sphinx, saya membangun irigasi, saya membangun infrastruktur. Tidak lain untuk kalian, rakyat Mesir. Firaun itu punya banyak sekali para penyihir. Dan kalau sekarang istilah penyihir itu ialah pemilik-pemilik media. Dan para tukang sihir inilah yang dipatahkan oleh Musa dengan argumen wahyu. Kenapa Quran menyimbolkan sihir itu dengan ular? Dan begitu pun Musa, dia melempar tongkat menjadi ular. Kenapa tidak menjadi singa-singa kecil yang dimakan oleh singa raksasa yang besar? Atau tidak mengupamakan dengan burung kecil dikalahkan burung yang besar? Karena yang namanya ular, dia makan tidak pernah setengah-setengah. Sekali dia makan, dia masuk semua sampai tidak ada satupun yang tersisa dari korbannya. Ya begitulah argumentasi Musa, adalah argumentasi yang sangat rasional, argumentasi yang sangat bisa diterima oleh akal, yang sangat dimengerti, sehingga para penyihir itu kalah argumen oleh Musa. Ini narasi-narasi Firaun dibantai oleh Musa dalam sebuah kalimat kebenaran, sehingga mereka tidak berkutik dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Yang kedua dari sistem Firaun itu ialah pengebirian terhadap kebenaran, terhadap hak. Jadi dilambangkannya Firaun itu membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Ya begitulah. Jadi kelelakian itu adalah simbol dari keberanian melawan penguasa. Sehingga orang yang berani melawan penguasa, dialah yang disembelih, dialah yang dimatikan. Karena kalau sekedar lelaki itu adalah kelelakian biologis, mereka juga akan butuh para lelaki Bani Israel. Karena lelaki itu dipergunakan untuk menjadi tenaga kerja. Tapi tidak mereka habisi. Tapi yang dihabisi adalah kelelakian, semangat untuk melawan. Sementara kepasrahan, ketundukan, itulah yang dilambangkan dengan perempuan. Sehingga dia biarkan hidup orang yang menurut dia. Dan yang ketiga, bahwa Firaun itu dia mengkader orang, dia mendidik para tenaga ahli dalam berbagai bidang. Dia mendidik astronom, arsitek, ekonom, sehingga semua yang dicapai itu produk dia semua, produk mainstream Firaun. Sehingga orang yang datang di luar itu akan dipandang tidak punya otoritas, akan dipandang sebelah mata, bahkan dianggap sebagai pengacau. Dan itulah yang dilakukan terhadap Musa. Jadi kasarnya begini, ketika Musa datang, maka sistem Firaun akan mengatakan, "Hei Musa, apa yang kau bawa? Aku ini telah melahirkan banyak orang-orang profesional, banyak melahirkan intelektual, sementara kamu hanya bermodalkan wahyu. Kenapa kamu membawa agama, membawa wahyu ke dalam politik? Ini urusan politik, bukan urusan agama, bukan urusan wahyu seperti yang kamu bilang." Jadi endingnya bahwa sistem ekonom Korun dan politik ini kedua-duanya akan hancur. Sistem Korun akan tenggelam bersama bumi dan Firaun akan tenggelam di dalam laut. Sahabat-sahabat sekalian,
Jadi kalau saya ambil inti dari kehidupan ini, sebetulnya sederhana sekali. Perangnya antara ketuhanan versus materialisme, antara tauhid versus syirik, antara general versus parsial, antara rasional versus irasional, antara natural versus buatan, antara ilmu versus suara terbanyak. Yang mewakili kelompok pertama yaitulah para nabi, Musa, Ibrahim, Yusuf. Mereka semua orang-orang yang berketuhanan, orang-orang yang rasional, orang-orang yang pemikir, karena semua para nabi itu pemikir, dan mereka manusiawi. Sementara di kelompok kedua yaitu materialisme, mereka orang-orang yang syirik, mereka orang-orang yang parsial, orang-orang yang irasional, dan orang yang suka membuat-buat aturan. Jadi pasti akan linier antara ketuhanan, rasional, general, dan natural. Sebaliknya akan linier juga antara materialisme, parsial, irasional, dan buatan. Jadi syirik itu artinya musyarak, terpencar. Jadi kalau kita cara berpikir yang tidak terstruktur, terpencar-pencar, itu dikatakan syirik. Maka ketika, jadi yang namanya syirik itu bukan sekedar menjimatkan batu ali, menjimatkan keris. Ya itu kenapa itu bagian dari syirik, karena itu perbuatan yang irasional. Jadi syirik itu lebih ke konsep yang irasional itu syirik. Makanya coba disimak surat Ar-Rum dari 30 sampai 32 ini menceritakan orang-orang musyrik itu ya orang-orang yang bergolongan-golongan, yang berpartai-partai, orang yang terpecah-pecah. Tetapi begitulah resiko kita memilih di kelompok yang pertama, akan selalu dianggap gila seperti Nuh, akan dianggap radikal seperti Musa dan Ibrahim, dianggap anti kebudayaan, anti nenek moyang, dan juga dikatakan sebagai tindakan yang bodoh, orang yang bodoh. Ya begitulah dalam Quran dikatakan, apakah kamu akan beriman seperti mereka orang yang bodoh gitu. Padahal sesungguhnya siapa yang bodoh? Mereka lah yang bodoh. Tapi mereka merasa dirinya pintar karena mereka terkena sihir tadi, terkena narasi-narasi pengelabuan. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran, termasuk orang-orang yang berketuhanan, termasuk orang-orang yang rasional, bukan sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.